Shalom semuanya. Ya, sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan untuk pada hari ini. Kalau hari ini kami boleh sama-sama menikmati ibadah perayaan Natal di sekolah kami, meskipun melalui virtual. Biarlah ini kami tetap merasa bersuka cita, merasa bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, namaku Randy. Biasa dipanggil Bang Ren. Jarang sih manggil Kak Ren. Ya, sebenarnya tahun lalu kita pernah ketemu, mungkin kakak-kakak yang kelas 1, kelas 2 yang tahun lalu sekarang jadi kelas 2, kelas 3. Mungkin kita pernah ketemu gitu ya. Dan sekarang mungkin kakak-kakak yang dari SMP ke SMA mungkin ya baru ketemu kali ya. Nah, aku tinggal di Pasar Kemis, jadi dekat-dekatan lah sama sekolah kalian. Jadi ya oke lah, salam kenal aja itu dari Bang Ren untuk kalian semua. Ya, untuk itu mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, dan aku akan bacakan untuk kalian semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, teman-temanku, tema kali ini pengurus mengusungnya dengan judul Siapakah Yesus bagiku? Pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang harusnya menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Bagaimanakah kita selama ini memandang Tuhan Yesus? Apalagi mungkin di masa-masa seperti ini kita sama-sama tahu bahwa pandemi secara global begitu menewaskan jutaan orang, ratusan ribu atau jutaan orang yang sudah mati begitu oleh karena COVID gitu, karena corona. Ditambah lagi mungkin ada beberapa dari kita yang orang tuanya kena PHK begitu, ataupun kena pemotongan gaji begitu, sampai-sampai kita tuh harus makan secukupnya. Jangan sampai jangan berlebihan dulu lah, jangan makan ayam dulu, besok makan tempe, besok makan tahu baru deh, besok makan ayam begitu. Mungkin ada teman-teman yang seperti itu gitu ya. Jadi memang kondisi dunia ini memang sedang lagi tidak baik begitu. Tapi bagaimana? Siapakah Kristus bagimu? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang reflektif karena kenapa? Karena ada waktu itu aku baca, cuman ini mungkin kalian sering dengar ya. Ada perkataan begini. Lu kalau lagi seneng aja ingat kalau lagi kalau lagi susah aja ingat Tuhan. Tapi kalau lagi seneng boro-boro begitu ya. Dan terkadang memang kita menjadi seperti itu karena apa? Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu karena kita. Gitu ya, itu karena kita. Jadi waktu itu kehancuran, waktu itu kesedihan, itu bukan karena kita, itu karena apa begitu tuh, karena apa? Karena kesialan dan segala macamnya. Akhirnya kita cari Tuhan supaya Tuhan sanggup memulihkan. Tapi waktu kita ingat Tuhan, waktu kita pas lagi kondisi bagus, apa yang terjadi? Kita lupa sama Tuhan. Sering kali hidup kita seperti itu. Dan mungkin kalau aku secara pribadi merefleksikan bagaimana tahun kemarin, tahun 2020 menjadi tahun yang sangat mengerikan. Aku bertanya-tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidupku? Harusnya juga ini menjadi pertanyaan yang sama kalian. Tuhan mau apa dalam hidupku? Ini aku yang dibilang kadang, ya kalau lagi susah ya cari Tuhan begitu. Tapi aku makin sadar ternyata setiap aspek kehidupanku aku perlu Tuhan. Dan ini menjadi waktu pertanyaan ini timbul dan aku berdoa sama Tuhan, Tuhan mau apa dalam hidupku? Aku makin sadar bahwa ternyata hidup kita itu singkat atau panjangnya umur kita itu Tuhan yang ngatur dan gitu. Dan makanya makin kesini aku makin bilang, Tuhan aku terima kasih, bersyukur kalau Tuhan sampai saat hari ini masih memberikan kesehatan kepadaku, masih memberikan kekuatan kepadaku.
Dan mungkin juga ini teman-teman harus lakukan hal yang sama. Bahwa ketika tuh teman-teman sampai saat hari ini masih bisa merayakan Natal di ujung tahun, bahkan memulai tahun awal dengan yang baik, harusnya sama-sama bilang, thank you God. Terima kasih Tuhan. Terkadang yang menjadi sulit adalah, ya itu tadi, ketika kita sampai melewati akhir tahun dan menjumpai awal tahun, kita merasa bahwa ya ini gue sehat dan gue sampai sekarang keren dan sampai sekarang gue masih kuat, ya itu karena gue. Padahal ternyata kalau tadi kita baca Alkitab kita dari Matius 1 ayat 23, Allah menyertai kita. Allah menyertaimu, Allah menyertai saya. Jadi ini semua kalau sampai sekarang kita masih bisa kuat, kita masih bisa sehat, kita masih bisa makan, itu karena penyertaan Tuhan. Nah, tapi kembali di masa-masa seperti ini, aku teringat. Jadi ada beberapa orang ya, tapi aku nggak perlu sebut siapa begitu ya. Aku melihat ternyata ada teman-teman adik-adik yang juara peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 begitu ya. Tapi yang anehnya adalah mereka mengerjakan itu bukan mengerjakan sendiri, tapi dibantu sama guru lesnya ataupun dibantu orang tuanya. Jadi apa yang dia dapat karena masa pandemi ini, mereka berlaku curang di sekolahnya. Ini akan menjadi sangat mengerikan. Pertanyaan kembali, siapakah Yesus bagiku? Apakah kita sanggup melakukan hal demikian di dalam sekolah kita? Padahal kita sekolah untuk menjadi pintar. Kita sekolah dari yang tidak tahu menjadi tahu, bukan mendapatkan nilai yang sebagus mungkin. Makanya kenapa orang tuaku nggak pernah bangga sebenarnya. Orang tuaku nggak pernah bangga kalau misalnya aku nilainya besar, tapi nggak tahu apa-apa. Orang tuaku nggak pernah bangga. Kenapa? Karena ya kamu sekolah untuk belajar, kamu sekolah untuk tahu sesuatu, bukannya akhirnya mendapatkan nilai yang bagus begitu. Nilai yang bagus hanyalah buah dari pengetahuan yang kita dapat. Nah, seringkali ya itu stigma tadi, paradigma yang supaya nilainya bagus gitu ya. Akhirnya kalian mencontek, kalian kerjain bareng-bareng teman padahal itu harus kerjain sendiri begitu ya. Ini kembali. Harusnya di masa-masa seperti ini, pertanyakan kembali, siapa Kristus bagimu? Bukankah Allah yang menyertai juga Allah yang melihat tingkah lakumu ya? Bukankah Allah yang menyertai juga Allah yang melihat seluk-belukmu? Jadi teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk kali ini juga. Kalau kalian sekolah, kalau kalian ada tugas online, kalau kalian masih harus belajar di rumah, belajarlah dengan baik. Aku melihat banyak teman-teman yang di luaran sana itu bukannya sekolah malah main online begitu. Aku juga main game begitu ya, tapi itu pun hanya untuk selingan-selingan untuk supaya tidak capek. Tapi kagetnya adalah waktu pernah sekali main begitu ya, terus aku chatan sama satu teman, satu anak begitu ya, dan dia masih sekolah gitu, ngajak mabar begitu ya. Mungkin teman-teman di sini juga pada mabar gitu ya. Dan ternyata dia bilang, iya kak, aku online tapi nanti aja lah kerjainnya, tapi nantilah ini segala macamnya. Bahkan iya terus aku tanya gini, kamu main dari jam berapa sampai jam berapa? Yang mungkin dari pagi kak, soalnya gimana ya kak, kan karena karena sekolah online, jadinya kak kita bebas ngatur waktu begitu loh. Nah akhirnya waktu yang tadinya harus belajar ternyata dia habisin main game. Aku nggak pernah ngelarang orang bermain game, karena kenapa? Karena game itu juga bisa merangsang otak begitu ya, strategi dan segala macamnya. Tapi bukan berarti kalian harus habis waktu di sana dan akhirnya nggak belajar. Nah, ini yang membuatku merasa bahwa ternyata di masa-masa pandemi seperti ini, bukan ini menjadi kesempatan kita untuk banyak belajar, banyak berdoa begitu, tapi malah dia dipakai untuk banyak bermain, banyak untuk mengulur-ngulur waktu dan segala macamnya. Dan mungkin ada mungkin dari kita mungkin jarang berdoa begitu ya, karena bangunnya harus siang banget begitu kan, jadi nggak sempat baca Alkitab begitu. Ya teman-teman, harusnya di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi, masa-masa yang sangat sulit, harusnya kita semakin bergantung sama Tuhan.
Harusnya kita semakin melihat bahwa, oh iya ya teman, oh ya Tuhan, aku ini gak ada apa-apanya, aku ini hanya kecil sebagian. Tuhan tetek gituin aja, kita langsung keok begitu. Harusnya kita makin sadar untuk hal itu. Teman-teman mau nggak? Aku mengajak teman-teman untuk bersyukur. Teman-teman mau nggak berdoa? Teman-teman mau nggak minta ampun sama Tuhan? Karena sering nyontek begitu ya. Karena sering malah ada suruh tugas malah nggak dikerjain begitu. Siapakah Kristus bagimu? Siapakah Yesus bagimu? Kalau ini menjadi pertanyaan dasarmu di dalam hatimu, hidupmu tidak akan sembarangan. Ketika kamu tahu, ketika bagimu Kristus, ketika bagimu Yesus adalah sosok yang menyertai, kamu akan sungguh-sungguh dalam belajar. Ketika kamu tahu bahwa Yesus adalah sosok yang menyertai, kamu akan sungguh-sungguh menjaga hidupmu. Karena waktu Yesus menyertai, Yesus itu ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam hatimu. Yesus juga melihat segala sesuatu tingkah lakumu. Untuk itu teman-teman juga mungkin ada teman-teman yang merasa bahwa hidupku tuh lagi susah bang, hidupku lagi susah kah gitu. Berdoalah, mintalah sama Tuhan. Aku tahu di masa-masa seperti ini, masa-masa yang sulit gitu ya, orang tua kita mungkin kerjanya harus lebih jor-joran lagi supaya apa? Supaya dia tidak di PHK begitu ya. Mungkin teman-teman juga harus ngerti kali ya. Di masa-masa seperti ini orang tua pasti paling sakit. Dan teman-teman harus ngertiin bagian itu. Kalau teman-teman sampai merasa masa bodoh untuk bagian itu, kalian keterlaluan. Aku mau coba kasih perspektif ya teman-teman ya. Beberapa di lingkunganku banyak yang di PHK. Tapi kalau sampai sekarang orang tua kalian nggak di PHK, itu bukan karena hebatnya orang tua kalian juga, tapi juga karena Tuhan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua juga orang tua mengusahakan sebagus mungkin, sekeras mungkin dia bekerja supaya tidak di PHK. Supaya apa? Supaya penghasilan tetap ada. Jadi tolong jaga mulutmu, jaga perutmu supaya kau tidak banyak menuntut banyak hal. Gak ada waktu untuk jajan-jajan, karena mereka pun juga harus mencari itu dengan susah payah. Untuk makan pun kalian harus bersyukur. Di masa-masa pandemi ini juga begitu. Ini pun PSBB akan sampai tanggal 28 ya perkiraannya. Entah aku lupa ini 28 Februari atau 28 Januari. Tapi ini masih akan sangat-sangat lama. Begitu. Tolong teman-teman. Tolong jaga hati kalian, pikiran kalian, mata kalian. Pikiran kalian semua kalian harus jaga. Siapakah Yesus bagimu? Ini harus menjadi poin kita untuk kita terus berdoa, untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang cukup bagiku saat ini. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini untuk bergantung sama Tuhan. Aku mau menutup ayat kita kali ini dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kamu sanggup mengucap syukur dalam segala hal, Allah yang menyertai pun juga akan terus menyertaimu, akan terus memberkatimu. Ya teman-teman, aku jujur aja merasa greget begitu ya, merasa greget. Kenapa? Karena anak-anak remaja saat ini tuh makin tidak bisa diatur begitu ya. Banyak sekali aku melihat adik-adik yang ngelawan sama orang tuanya begitu. Belum bisa menghasilkan apa-apa gitu, belum bisa nyenengin orang tua, tapi udah tingkahnya sudah banyak. Aku kaget gitu ya waktu tahun baru melihat satu anak, kebetulan sama juga orang Kristen begitu ya.
tapi dia nongkrong sama temennya gitu, bertiga atau berempat gitu ya, mereka sambil ngerokok, itu masih umur SMA begitu ya. Aku kaget begitu, dan ini kok dia nggak sama keluarganya tahun baru begitu, menyambut tahun baru kok mereka nggak sama keluarga begitu. Aku kaget dan kayak greget gitu loh. Sehebat apa merasa dirimu begitu loh, sampai-sampai kau begini. Dan inilah menjadi apa ya, hal yang penting bagiku untuk kita semua. Tolong sekali, tolong hargai orang tuamu, tolong hargai usaha orang tuamu. Mereka saat ini mereka sangat-sangat kepepet, tapi mereka berjuang demi siapa? Demi kamu dan juga keluargamu. Tolong. Allah menyertai juga kamu juga harus merasa cukup dalam hal itu. Aku melihat juga beberapa orang yang masih suka beli online. Aku banyak sekali melihat adik-adik yang karena di rumah terus gitu ya, ma aku bosan gitu, aku mau jajan ini segala macamnya gitu, ma aku bosan gitu ya, aku mau beli sesuatu begitu. Dan dalam hatiku berpikir, kalian nggak mikir sampai ke depan ya gitu. Inilah yang menjadi poin Natal. Aku berharap banget sih. Aku berharap banget Natal tahun ini kita melihat bahwa siapakah Kristus bagimu? Siapakah Yesus bagimu? Adalah Yesus yang menyertai, tapi juga Yesus menolong, tapi juga Yesus yang bisa menghakimi orang-orang yang gak benar di hadapan Tuhan. Aku bukan ingin menakuti, tapi juga aku mau mengingatkan bahwa kalau kamu sampai saat hari ini ada, itu masih ada kebaikan Tuhan. Jadi tolong jangan kurang ajar. Yuk, sama-sama. Mari sama-sama kita berubah. Kalau hari ini kita bisa sama-sama bilang komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau berjuang untuk tidak kurang ajar sama orang tuaku. Tuhan, aku mau sanggup menahan mulutku kalau aku lagi kesel sama orang tuaku. Yuk, sama-sama. Tetap bersukacitalah di masa-masa seperti ini. Tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Dan juga untuk sekolah kalian, secara pribadi aku mau berdoa untuk kalian juga, supaya Tuhan juga menganugerahkan hikmat, supaya kalian juga bisa mengerti, kalian bisa belajar dengan sungguh-sungguh, walaupun kalian tidak bisa dibimbing oleh guru dan bertatap muka. Ya, sekali lagi aku mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua, supaya kiranya apa yang hari ini kita bisa pelajari, hari ini kita bisa dengar, ini juga menjadi kekuatan bagi kita, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Ya, mari kita berdoa, kita tutup. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini, sore hari ini, kami boleh sama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati pemberian Tuhan kepada kami dengan secukupnya ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau pada masa-masanya Tuhan masih setia mendampingi kami, Tuhan setia menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Hamba-Mu secara khusus mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik yang sekarang masih masa-masa sekolah. Tuhan yang kiranya menyertai mereka, hati mereka, pikiran mereka, supaya kiranya mereka waktu belajar mereka boleh mengerti apa yang menjadi hal yang harus mereka ketahui ya Bapa, untuk masa depannya mereka ya Tuhan. Terlebih juga ketika mereka pintar, nama Tuhan dimuliakan melalui hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap kejadian yang Tuhan ajarkan bagi kami, untuk setiap hal yang boleh terjadi kepada kami. Biarlah kiranya kami boleh terus mengucap syukur dalam segala hal. Biar kiranya kami juga boleh terus berserah kepada Tuhan. Kami sadar ya Tuhan kalau kami adalah orang yang kecil ya Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh terus mengucap syukur. Kami terus boleh berserah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hati kami, pikiran kami, tindakan kami itu semua tertuju kepada Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Terima kasih, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang nurut sama orang tua. Ajari kami juga menjadi anak yang tunduk kepada orang tua. Dan juga Tuhan juga tolong setiap keluarga kami, orang tua kami, supaya orang tua kami juga boleh tunduk kepada Tuhan. Supaya ketika kami tunduk kepada orang tua, kami tunduk kepada orang tua yang tunduk kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.